terima kasih untuk guru-guru agama kita waktu Iya, SD itu mengajarkan kita untuk menata Ramadan supaya lebih baik lagi. Jadi kalau aku di Tertata selalu bilang jurnal itu very personalized. Kalau di bagian biasanya pemasukan pengeluaran, sebelum aku nge-track pemasukan pengeluarannya, itu biasanya aku identify dulu. Aku identifikasi misalnya kebutuhannya atau misalnya pemasukan aku selama rata-rata per bulan misalnya apa per bulan berapa, gitu. Jadi itu bisa ngebantu buat ngalokasi. Oh, nanti di bulan ini atau minggu ini kenapa ya kok pengeluarannya bengkak apa gitu. Ternyata ada indikator yang memang ternyata oh ini aku biasanya di bulan ini nggak ada, di bulan ini aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syafiq Talk Series edisi spesial Ramadan. Jangan nanti-nanti bareng Dianti bersama saya, Danti. Talk Series ini merupakan kerjasama antara Syafiq UNU Jogja bersama dengan TVNU, NU Online, Ala Santri, dan didukung secara penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Talk Series ini merupakan sesi ketiga kita ngobrol sama Dianti Anissa dan tidak perlu berlama-lama lagi karena kemarin kita udah spill dikit nih tentang pembahasan kita sekarang yaitu journaling pada waktu Ramadan. Oke, langsung aja aku mau nanya ke Dianti ya. Apa sih sebenarnya manfaat yang paling kerasa banget kalau kita bikin jurnal? Bukan kita ya, karena aku belum pernah mungkin dan mungkin nanti setelah mendapatkan cerita dari Dianti aku akan tergerak harus untuk ya, membuat. aku tunggu. Akan buat jurnal nih di Ramadan. Apa sih sebenarnya manfaat yang paling kamu rasain ketika kamu bikin jurnal waktu Ramadan gitu? Oh, ini langsung spesifik ke waktu Ramadan. Iya, ya, Mbak? Betul. Oke, jadi aku sebenarnya journaling pas Ramadan itu baru tahun lalu. Oh gitu, berarti tahun pertama ya kemarin itu. Iya, dan ini besok baru akan menjadi tahun kedua. Jadi Okay. sebenarnya manfaatnya sama sebagaimana journaling itu bermanfaat buat aku menata keseharian. Iya. Cuman mungkin spesifik ya kegiatannya Ramadan. Iya benar, dan itu akhirnya jadi ngebantu memotivasi juga buat oh ya di bulan Ramadan ini misalnya mau ada target-target kayak gitu dan okay. atau misalnya mau lebih refleksi diri kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau yang aku pelajari dari sistem journaling ini selama 1 tahun terakhir itu Mbak, gimana jurnal ini bisa ngebantu kita buat refleksi diri, habis itu bisa mengetahui diri kita lebih dalam lagi gitu kan. Jadi mungkin sebenarnya tinggal dispesifikkan gitu, dikhususkan untuk edisi Ramadan gitu. Jadi mungkin evaluasi dirinya akan lebih difokuskan bahwa Ramadan ini apa yang harus dicapai gitu. Biasanya aku akan bikin ini sih, mungkin bukan akan biasanya sih, maksudnya akan bikin tahun ini gitu. Jadi aku udah berniat dalam jurnal aku itu udah ada beberapa halaman khusus buat edisi Ramadan. Jadi mungkin di depannya mungkin aku biasanya akan menuliskan apa yang ingin aku capai gitu. Terus gambar-gambar lucu gitu biasanya. tujuan iya biasanya kayak gitu kan? Tahun lalu sempat ada gitu. Iya, jadi tujuan aku di bulan Ramadan ini apa gitu, misalnya mau khatam atau apa kayak gitu, atau misalnya sedekahnya ke siapa itu mungkin akan aku tuliskan di situ. Jadi supaya itu ngingetin kita juga kan. Takutnya nanti biasanya kalau zakat, kalau sedekah tuh kadang suka lupa kan di tengah-tengah gitu, kayak aduh kemarin mau ngasih ke siapa aja gitu. Nah itu biasanya aku akan tulisin gitu. Jadi itu bantu pertama ngelola untuk nge-remind dulu dan memotivasi bahwa di bulan Ramadan ini aku punya target juga, punya tujuan gini gitu misalnya. Atau bahkan sesimpel ngebantu buat nge-track sahur aku atau buka puasa aku. Apa tuh biasanya yang di-track dari sahur dan berbuka? Mungkin ini sih Mbak, kayak list-list menu makanan supaya itu bisa di planning juga gitu kan. Kadang kan kalau lagi bulan puasa maunya banyak gitu kan. Jadi maksudnya biar nggak terlalu ini juga menarik ya juga ya biasanya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin di jurnal, dan itu bahkan bisa jadi salah satu aktivitas ngabuburit gitu kan. Ya nggak sih, kayak nulisin gitu buat besok evaluasi segala macam gitu. Atau biasanya ini nge-track minum air putih gitu kan. Biasanya kan dalam pakainya jurnal juga ya itu. Ya kalau aku kebetulan seneng ya. Mungkin buat teman-teman yang punya sistem lain gitu kan, mungkin ngetik doang atau misalnya di digital sekarang juga udah banyak gitu. Jadi mungkin air putih sehari harus berapa kali itu nanti ada kayak trackernya gitu lah, gambar gelasnya misalnya di warna atau gimana kayak gitu sih paling. Dan apa ya,
Aku membentuk jurnalnya sebagai sistem kayak dulu zaman SD, itu aku suka ini, ada namanya SD banget ini. Iya, ada namanya kayak hafalan surat gitu kan ke guru gitu, Guru, setoran gitu. iya. Terdapat Yang ditulis di tanda tangan. Nah, itu aku bikin juga sistemnya di jurnal aku. Jadi itu memicu aku juga buat kayak, oh ini belum kecek gitu, ini belum ke highlight, ini belum terselesaikan gitu. Jadi itu yang memicu aku, memotivasi aku buat this Ramadan I will do this dengan key target yang sudah aku bikin, and aku bisa reflect dan tracking gitu melalui. Jadi manfaatnya itu sebenarnya. Terima kasih untuk guru-guru agama kita waktu SD itu mengajarkan kita untuk menata Ramadan supaya lebih baik lagi. Tapi dari pengalamanmu Ramadan kemarin tuh pertama itu works nggak sih? Itu works nggak atau ada titik-titik di mana ya kayaknya enggak nih gitu, enggak bekerja dengan baik gitu. Itu works. Dan kalau memang itu tidak works, itu yang jadi bahan evaluasi di jurnalnya. Jadi kayak ini kemarin nggak aku lakukan, itu kenapa? Gitu berarti pelajarannya nextnya ke depannya seperti ini. Jadi jurnal itu sebagai media buat evaluasi diri juga ya. Refleksi, evaluasi gitu, dan mengenal diri lebih dalam. Dan ya aku merasakan manfaat itu sangat sih. Jadi ya apa yang paling wajib banget kamu tulis di jurnal Ramadanmu itu? Weekly biasanya aku akan bikin halaman khusus buat per minggu gitu. Setidaknya mungkin kalau di Ramadan ya setidaknya gitu kan harus berapa lembar lah gitu kan, baca Quran segala macam gitu. Atau misalnya jadi target ya, dia ngebantu juga kita untuk achieve target. Iya kayak gitu. Betul. Itu yang mungkin yang paling wajib gitu, karena yang selama ini sering ditinggalkan gitu kan biasanya suka itu gitu. Jadi wajib lah ya paling yang nuansanya Ramadan banget wajib ada salah satunya itu gitu. Nah dulu aku juga pengalaman sih, maksudnya ingat nggak kamu dulu pernah ngasih aku buku di tahun 2019 atau apa yang itu formatnya udah journaling banget, yang ada tulisannya Dianti. Itu untuk pertama kali juga aku mencoba untuk nge-tracking. Mungkin kamu juga ingat ya warnanya hijau Tosca. Itu juga untuk pertama kali aku mulai kayak nulis kan itu ada kayak untuk keuangan juga kan, kayak pengeluaran beberapa page-nya ya. Itu untuk pertama kali aku mulai nulis itu, dan aku ngerasa kayak work sih ini kayak ternyata kesini uangku banyak banget yang lari kesini. Iya benar-benar. Itu banget. Nah kalau misalnya nih, aku kan tadi udah cerita nih, itu pertama kali pengalamanku nulis pengeluaran, tapi simple banget sih itu. Tapi jurnal tuh bisa nggak sih selain menata aktivitas juga digunain untuk menata pengeluaran gitu? Bisa banget. Bisa banget. Jadi kita nyebutnya budgeting planning gitu loh, planning gitu kan. Nah biasanya di jurnal itu sistemnya kayak ini. Badannya dulu IPS atau IPA pasti. IPS. Nah akuntansi belajar kan. Nah kita bikin juga kayak gitu di jurnal gitu. Cuman maksudnya mungkin lebih simple ya, lebih simple kayak pemasukan gitu, kayak gitu aja. Atau misalnya jadi gini sih, kalau di jurnal itu kita bisa bikin indikatornya sendiri. Jadi sebelum kita sendiri maksudnya. Kita sendiri pribadi gitu. Jadi kalau aku di Tertata selalu bilang jurnal itu very personalized. Jadi gimana caranya ini harus menjadi buku yang aku, gitu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi jangan, biasanya kan ada juga kalau yang aku temukan orang-orang ngejurnal, aduh tulisan aku nggak bagus, aku nggak bisa gambar. Jadi orang nggak nge-start journaling, padahal the essential is beyond that gitu. Jadi itu bukan bagus juga itu bukan gitu. Buat untuk bagus-bagusan, bukan estetika gitu, tapi ternyata ada poin yang lebih penting gitu. Tapi kalau estetik juga bagus-bagus aja. Iya, sebenarnya itu pilihan kan, balik lagi gitu. Jadi ya kalau di bagian biasanya pemasukan pengeluaran, sebelum aku nge-track pemasukan pengeluarannya, itu biasanya aku identify dulu. Aku identifikasi misalnya kebutuhannya, atau misalnya pemasukan aku selama rata-rata per bulan misalnya apa gitu. Jadi itu bisa ngebantu buat ngalokasi. Oh nanti di bulan ini atau minggu ini kenapa ya kok pengeluarannya bengkak gitu. Ternyata ada indikator yang memang ternyata oh ini aku biasanya di bulan ini nggak ada, di bulan ini aku ada, kayak gitu biasanya. Jadi aku juga bikin section tersendiri gitu, page tersendiri buat kayak pengeluaran tidak terduga kayak gitu. Biasanya gitu sih. Kalau misalnya yang mau baru banget mau mulai nih, kayak biasanya kayak gimana sih yang sederhananya deh gitu, biar kita maksudnya bisa buat yang baru pemula banget kayak gitu. Gimana biasanya pakai jurnal itu untuk nge-tracking pengeluaran? Biasanya gini, poin pentingnya adalah memang harus ditulis dulu. Jadi ketika kita cuman pikirin itu nggak akan jadi apa-apa. Bener. Nah, mulai nulisnya tuh dari mana gitu? Mulai nulisnya dari mana? Mulai dari hari itu mau menulis, tulis aja pengeluaran hari itu. Pengeluaran hari itu, intinya habis berapa hari ini tulis aja. Ngapain misalnya atau enggak dari malam diniatin
startnya besok gitu. Oke. Startnya besok aku mau mulai planning keuangan Oke. di jurnal gitu kan. Ya udah dari pagi misalnya ada pengeluaran apa Oke. atau ada pemasukan apa, Langsung khusus ditulis. buat hari itu ditulis dulu. Oke. Terus dilakukanlah kurang lebih selama seminggu. Oke. Nanti kan jadi kelihatan tuh rata-rata seminggu berapa, Iya, itu iya. dihitung kan. Pola, Iya, kelihatan polanya polanya. gitu. Hari Oke. selama seminggu pengeluaran aku sekian, Oke. pemasukan aku sekian. Oke. Nah, nanti dari situ kan akhirnya udah menemukan, oh oke, berarti aku misalnya mau nyari pemasukan harus yang bisa menutupi atau lebih dari pengeluarannya Oke. selama seminggu ini Paling gitu. nggak Tuh sama lah ya, balance iya, paling nggak atau justru balance lebih gitu iya, ininya. gitu. Oke. Jadi identify-nya mulai dari hari itu, Oke. terus lakukan dulu selama seminggu gitu. Oke. Jadi untuk pemula bagusnya paling nggak hari per hari lah ya Bu. Mm-mm, Mungkin kalau mm-mm. untuk 1 bulan gitu susah juga karena belum tahu juga biasanya habisnya berapa gitu. Iya, nanti Oke. kalau misalnya seminggu itu udah, Mm-mm. baru deh bisa identifikasi emang mau ngeluarin tuh buat apa aja. Oke. Maksudnya oke buat makan, buat ngasih orang, buat Kafe. apa, kafe itu kan juga harus dipikirin Iya, gitu. oke, betul. Oke. Gitu. Kalau dari ceritamu tadi kan kayak kamu akan membubuhkan hal-hal khusus yang kayak Ramadan kayak sedekah, zakat kayak gitu. Berarti itu emang ada section khusus ya untuk hal-hal itu atau ya udah itu jadi satu page bareng sama kegiatan Ramadan lain? Atau gimana kamu nge-treatment kayak sedekah gitu-gitu di bulan Ramadan? Itu sebenarnya jadi apa namanya Bagian key gitu ya? indicators-nya Oke. dulu sebelum aku melakukan proses apa namanya nge-track pengeluaran dan pemasukan aku. Oke. Jadi di awal udah aku track ini harus diingat gitu bahwa Oke. sedekah gini-gini. Jadi Oke. nanti tiap minggunya itu aku tahu apakah aku udah ngasih atau belum gitu. Oke. Sama sebenarnya kayak kalau kita kan sebagai muslim harus ngeluarin zakat gitu kan, maksudnya buat zakat penghasilan kayak gitu. Jadi setelah aku udah berpenghasilan itu udah jadi apa ya, jadi indikator bulanan ini pengeluarannya tuh harus Oke. dialokasiin di Oke, sini oke, dan oke. itu aku tulis di jurnal Oke. supaya ingat gitu. Oke. Kalau misalnya sedekah gitu kan beberapa orang mungkin udah ada yang punya nilai tertentu gitu. Nah, kalau Dianti sendiri lebih ke yang pemasukanku bulan ini segini jadi aku sedekahnya segini atau ya konstan gitu setiap Ramadan aku akan mengeluarkan segini nih untuk bersedekah. Oh, enggak, aku lebih lihat kondisi sikon, Oke. kayak Terutama gitu. situasi dan kondisi keuangan gitu-gitu kayak juga. gitu. Dan maksudnya aku akan mulai dari orang yang sangat dekat dulu dengan aku karena Oke. aku pernah punya momen ya Mbak. Jadi aku mungkin waktu itu ngasihnya ke orang-orang yang aku rasa pengen ngasih ini, Oke. tapi ternyata orang di dekat aku merasa dia juga membutuhkan Iya, bener, gitu. bener, Misalnya bener. kayak supir aku kayak Oke. gitu kan, mbak yang beres-beresin rumah Iya, gitu. iya, Itu iya. kadang yang suka terlupakan. Nah, akhirnya setelah punya kejadian itu jadi apa ya? Self reflection. Ya self reflection jadi under my awareness juga gitu kalau oh iya ya emang kita boleh ngasih ke orang tapi jangan sampai lupa bahwa Oke. orang-orang terdekat kita juga sebenarnya ada yang lebih membutuhkan gitu. Dan jurnal sangat membantu untuk itu ya. Oke. poinnya. Tapi sebenarnya bisa di mana aja kan ya kalau Dianti pakainya jurnal maksudnya menulis karena itu Bener bisa kok. untuk tapi bisa juga ya kayak di misalnya digital Kayak Oke. gitu. Tinggal caranya masing-masing. Oke, kalau misalnya ini kan udah mau Ramadan nih kayak gitu. Apa sih kegiatan Besok ya? Tinggal besok banget. Kegiatan Ramadan produktif versi kamu apa sih selain journaling ya? Karena journaling oke. udah nih banget. Oke. Oh oke, nggak bisa dijawab Nggak sekarang bisa ya? dijawab sekarang karena kita akan dengerin soal kegiatan-kegiatan produktif Dianti selama bulan Ramadan. Karena sekarang belum Ramadan juga ya, jadi belum bisa ngerti gimana cerita-cerita Ramadannya. Jadi jangan lewatkan, jangan nanti bareng Dianti di seri berikutnya yang akan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Sampai jumpa dan jangan dinanti-nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.